Ya, perkenanan Tuhan itu bersifat satu arah, yaitu dari Tuhan kepada manusia. Kalau Tuhan sudah berkenan akan seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa membantahnya. Ya, perkenanan Tuhan itu menjadikan kita layak di hadapannya. Amin, saudara. Ya, kita ini orang-orang berdosa. Kita orang-orang seharusnya mendapat kutuk. Tapi karena penebusan dalam darah Yesus dan perkenanannya, kita dilayakkan menghadap hadiratnya. Kita benar-benar orang yang tidak layak dengan perbuatan baik kita. Oleh karena itu, hanya karena penebusan dan perkenanan Tuhan, kita dilayakkan menghadap tahta hadiratnya. Amin, saudara. Hanya karena perkenanan Tuhan. Ketika Tuhan menetapkan waktu perkenanan kepada seseorang, tidak ada yang dapat menahannya. Waktu Tuhan berkenan pada hidup seseorang, tidak ada yang bisa mengubahnya. Apakah tidak ada orang yang lebih baik dari Saulus waktu itu? Pastinya kan banyak. Ya, orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan, melayani lebih baik, hidupnya baik, pastinya lebih banyak. Tapi kenapa Tuhan pilih Saulus? Karena perkenanan itu bersifat satu arah. Iya. Kalau kita meneliti itu, Tuhan berkata, engkau adalah alatku, engkau akan kupakai. Nah, ini perkenanan Tuhan itu pasti ada tujuannya. Kalau Tuhan berkenan akan hidup seseorang, pasti ada tujuannya. Dan akhirnya apa? Yang dulu dia membinasakan jemaat Tuhan, Paulus yang membela, yang terus berjuang untuk pekabaran Injil. Karena apa? Ini haknya Tuhan. Ya. Pada waktu aku berkenan, waktu di sana kalau kita belajar adalah kairos. Ya. Kairos, apa kairos? Kairos adalah waktu di mana waktu yang tidak bisa direka-reka. Waktu di mana manusia tidak bisa merencanakannya. Kita tidak tahu kapan Tuhan itu akan memperkenan hidup kita. Kapan Tuhan itu berkenan akan hidup kita. Tugas kita hanyalah kita hidup takut, hormat akan Tuhan dan memperkenan Tuhan. Mari kita belajar pada pagi hari ini. Ya. Untuk kita hidup punya tujuan, yaitu apa? Memperkenan hati Tuhan. Selalu ada proses dalam hidup seseorang untuk seseorang itu menerima perkenanan Tuhan. Di beberapa bagian akhir ini saya akan sampaikan, ya, akan perkenalkan untuk kita mempelajari, kita belajar kunci mendapat perkenanan. Saya akan perkenalkan ya pagi ini, ya, seorang pengusaha yang sukses luar biasa. Bukan hanya sukses, dia juga hidupnya saleh, ya, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ada yang kenal pengusaha ini? Pengusaha ini namanya Ayub. Ya, Tuhan berkenan akan hidupnya, Tuhan berkati luar biasa. Tetapi dalam sekejap, hartanya habis. Dalam proses itu, ada sahabat-sahabatnya. Saya mengajak kita belajar dari nasihat sahabat-sahabatnya ini. Yang pertama kita belajar kunci untuk kita menerima perkenanan Tuhan adalah kita harus menyelaraskan diri dengan Tuhan. Di pembacaan ini kita belajar berlakulah ramah terhadap dia. Apa artinya berlaku ramah? Berlaku ramah itu berarti berusaha mengenal lebih dalam. Berlaku ramah itu berarti bersetuju dengan Tuhan. Wow, saudara. Berlaku ramah itu berarti menjadi satu dengan kehendak Tuhan.
Berlaku ramah itu berarti bersepakat dengan apa yang Tuhan mau.